Halo, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih Anda mikir, apa sebenarnya rahasia di balik seorang guru yang hebat? Hari ini, kita bakal membongkar sebuah topik yang sangat fundamental, tapi jujur aja sering banget disalahpahami, yaitu tentang efektivitas kinerja guru. Kita akan sama-sama menelusuri berbagai literatur untuk benar-benar mendekode apa yang bikin seorang pendidik itu efektif. Dan kita nggak cuma berhenti di pintu ruang kelas ya, kita bakal melacak gimana kinerja harian seorang guru itu secara harfiah membentuk keseluruhan sistem dan produktivitas pendidikan kita. Jadi, siap-siap aja karena pembahasan kali ini mungkin banget bakal mengubah cara pandang Anda terhadap profesi pengajar. Oke, biar nggak penasaran, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas makna efektivitas. Terus lanjut ke karakteristik guru, faktor kinerja, sistem penilaian kinerja, dan kita tutup dengan dampaknya pada produktivitas. Kita masuk ke bagian pertama, makna efektivitas kinerja guru. Sebelum kita bisa menilai para profesional yang berdiri di depan kelas ini, kita harus samain persepsi dulu nih soal definisi dasarnya. Kalau merujuk ke literatur, efektivitas itu sesimpel sejauh mana sebuah target yang udah ditetapin itu berhasil dicapai. Ibaratnya panah yang tepat sasaran. Nah, kalau kinerja atau performance, itu adalah eksekusi atau action nyatanya untuk dapat hasil kerja yang optimal. Jadi, efektivitas kinerja guru itu bukan soal seberapa sibuk mereka bikin tugas atau seberapa lelah mereka mengajar, tapi soal apakah semua action mereka di kelas itu benar-benar ngena ke sasaran belajar siswa. Nah, ini juga penting banget. Kita sering banget keliru nyampur adukin dua istilah manajemen ini, efektivitas dan efisiensi. Padahal konsepnya beda jauh loh. Efektivitas itu tentang melakukan hal yang benar untuk mencapai tujuan pendidikan. Fokusnya ke hasil. Sedangkan efisiensi itu soal optimisasi sumber daya. Gimana caranya ngelakuin sesuatu, pakai waktu, tenaga, atau biaya seminimal mungkin. Di dunia pendidikan, efektivitas itu mutlak harus jadi prioritas utama. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah mastiin siswa benar-benar paham materi. Nggak ada gunanya efisien kalau siswanya malah nggak belajar apa-apa kan? Lanjut ke bagian kedua, karakteristik pendidik yang efektif. Coba deh Anda ingat-ingat lagi sejenak. Siapa guru terbaik atau paling berkesan yang pernah Anda miliki waktu sekolah dulu? Apa sih yang bikin mereka beda? Menurut B.O. Smith yang dikutip oleh Cooper, ngajar itu sama sekali bukan pekerjaan amatir, teman-teman. Ada 4 kompetensi inti yang jadi syarat mutlak profesi ini. Pertama, mereka harus punya landasan teori soal gimana manusia itu belajar. Kedua, sikapnya harus suportif, bisa ngebangun hubungan yang tulus sama siswanya. Ketiga, penguasaan materi yang absolut, nggak cuma setengah-setengah. Dan keempat, punya skill teknis ngajar yang benar-benar ngebantu siswa buat gampang mencerna pelajaran. Tapi, dengerin ini. Ada rincian dimensi karakteristik dari Leo Arsendi yang menurut saya benar-benar mind-blowing. Ternyata, jadi guru efektif itu jauh melampaui sekedar jadi penceramah di depan kelas. Guru itu dituntut buat jadi sosok yang super dinamis, mereka harus jadi seorang pembelajar, jadi provokator positif yang mancing rasa ingin tahu siswa, jadi pelawak buat ngejaga kelas biar nggak garing, inovator, humanis yang peduli, sampai jadi revolusioner yang berani mikir maju. Jadi jelas ya, guru yang luar biasa itu jatuhnya kayak fasilitator holistik yang bikin proses belajar jadi fun dan bermakna. Masuk ke bagian ketiga, faktor-faktor kinerja guru. Sekarang kita bedah mekanikanya. Apa sih yang menggerakkan para guru ini setiap hari? Stephen P. Robbins punya rumus yang simpel tapi luar biasa brilian. Kinerja itu sama dengan kemampuan dikali motivasi. Ability multiplied by motivation. Perhatiin deh, ini perkalian loh, bukan penjumlahan. Artinya apa? Kalau seorang guru punya kemampuan intelektual setinggi langit, tapi motivasinya 0, hasilnya ya 0. Nggak akan ada efektivitas. Interaksi antara apa yang mereka bisa lakukan dengan apa yang mau mereka lakukan, inilah kuncinya. Tentunya, ini juga butuh dukungan lingkungan kerja yang nggak banyak hambatannya. Di dalam kelas, kombinasi kemampuan dan motivasi tadi itu diaplikasikan lewat prinsip-prinsip ini nih. Biar efektif, guru harus pasang target belajar yang super jelas dari awal. Mereka harus bisa ngebus motivasi anak didiknya, mendorong partisipasi aktif, karena siswa nggak bisa cuma duduk pasif disuapin informasi kan, terus ngasih feedback atau balikan secara berkala, buat ngoreksi, dan ngasih apresiasi atau penguatan kalau siswanya berhasil. Aplikasi spesifik dari prinsip-prinsip inilah yang bakal ngegas kinerja guru dan bikin perubahan perilaku yang nyata di diri siswa. Nah, setelah dengar semua teori tadi, pasti muncul dong pertanyaan besar di kepala kita. Kalau ngajar itu seninya sekompleks ini, melibatkan teori, motivasi, sampai skill menghidupkan suasana kelas, terus gimana dong cara institusi menilai ini semua secara adil dan objektif?
Dan pertanyaan itu membawa kita ke bagian keempat, sistem penilaian kinerja guru. Sebelum bahas teknis penilaiannya, kita perlu bahas konteksnya dulu. Ada satu mitos di masyarakat yang jujur aja agak merugikan, yaitu anggapan, siapa aja juga bisa ngajar asalkan pintar. Padahal nggak gitu kan? Mitos ini kadang bikin wibawa profesi guru turun. Makanya, sebagai respons sistemik, muncullah program sertifikasi dan penilaian kinerja dari pemerintah. Tujuannya simpel dan netral, buat mastiin kalau setiap pengajar itu emang beneran punya kompetensi profesional yang terstandar. Ini semacam alat buat mengangkat kembali derajat dan status profesi mereka di mata publik. Jadi, penting banget buat dipahami, sistem evaluasi ini tuh sama sekali bukan buat ngasih hukuman atau nyari-nyari kesalahan guru. Berdasarkan aturannya, fungsinya ada dua. Pertama, ini tuh kayak audit keterampilan, hasilnya dipakai buat bikin profil kompetensi yang bakal ngebantu pengembangan profesional mereka ke depannya. Jadi ketahuan nih, titik lemahnya di sini, kelebihannya di sini. Kedua, ya fungsi administratif. Ini dipakai buat ngitung angka kredit yang nanti jadi tiket mereka buat promosi atau naik jabatan. Terus, apa aja sih yang diukur pas evaluasi? Intinya, kehidupan profesional guru itu dibedah ke dalam 4 kompetensi besar. Ada kompetensi pedagogik, ini soal jagonya mereka merancang dan mengelola pembelajaran kelas. Lalu profesional, seberapa deep atau dalam penguasaan materi yang mereka ajarkan. Terus sosial, gimana luasnya mereka komunikasi sama murid, orang tua, dan masyarakat. Dan terakhir kepribadian, alias karakter moral yang jadi role model buat siswanya. 4 pilar inilah yang ngejamin adanya akuntabilitas. Bagian kelima, atau bagian terakhir dari pembahasan kita. Dampaknya terhadap produktivitas pendidikan. Yuk kita zoom out sebentar dan lihat gambaran besarnya. Semua evaluasi dan upaya di ruang kelas tadi ujungnya kemana sih? Jawabannya, produktivitas skala akro. Menurut Alan Thomas, produktivitas sekolah itu bisa diukur dari 3 dimensi. Pertama, keluaran administratif. Ini soal seberapa mulus layanan pendidikan berjalan. Kedua, keluaran perubahan perilaku. Ini intinya loh, nilai-nilai karakter dan prestasi nyata apa yang dibawa pulang sama siswa. Ketiga, keluaran ekonomis, alias sepadan nggak sih investasi waktu dan uang dari masyarakat dengan nilai tambah yang didapat siswa setelah lulus. Dan menariknya lagi, kalau kita merujuk pada literatur pendidikan holistik, misalnya dalam konteks pendidikan Islam, ukuran suksesnya itu ditambah lagi. Nggak cuma 3 tadi, produktivitas juga dilihat dari fungsi sosialnya, apakah siswa dapat wawasan buat terjun ke masyarakat, dan juga keluaran kultural. Bisa nggak sih si siswa ini berkreasi dan nyumbang karya atau budaya baru karena udah dirangsang kreativitasnya di sekolah? Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil dari semua pembahasan ini adalah masa depan masyarakat, bangsa, dan negara itu benar-benar sebagian besarnya ada di tangan guru. Ini bukan sekedar kata-kata mutiara ya, tapi fakta yang didukung literatur. Beban tanggung jawab profesi ini luar biasa besar. Kinerja harian mereka lah yang secara harfiah lagi nyusun batu bata masa depan peradaban kita. Nah, setelah kita sama-sama tahu betapa kompleksnya seni dan sains di balik pekerjaan seorang guru, saya mau nanya nih ke Anda, lewat insight baru ini, gimana sih cara nyata yang bisa kita lakuin buat support atau bahkan ikut ningkatin produktivitas pendidikan di lingkungan kita sendiri? Apa mungkin dengan mulai mendukung kebijakan sekolah? Atau sesimpel kita kasih apresiasi yang layak buat guru-guru di sekitar kita? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak udah stay tune di sesi bedah materi yang insightful ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.